Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi setelah absen dalam beberapa bulan ya? 1 bulan atau 2 bulan ya? Dengan berakhirnya kemarin di musim 2020-2021, sekarang kita mulai lagi Kicking the Football tentunya di musim 2021-2022. Dan untuk episode perdana yang akan kita obrolin tentunya ke liga yang paling jadi paling bergengsi lah kalau saya bilang, paling banyak ditonton juga, itu Premier League, di mana di week pertama itu sudah ada big match yang harus kita tonton, Tickers, yaitu mempertemukan Tottenham Hotspur versus Manchester City. Dan tentunya yang akan saya ajak ngobrol itu adalah perwakilan dari fans club yang ada di Indonesia. Nanti Hafiz akan ngobrol dengan 2 orang, tentunya perwakilan dari Indospurs dan juga Manchester City Supporters Club Indonesia, MCSC Indonesia. Langsung aja kita sapa. Halo teman-teman. Halo. Oke, kita absen. Ada Bang Dharma dari Indospurs dan juga ada Mas Alam Syah dari MCSC Indonesia. Bener ya? Ya, benar. Sehat semua teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mulai lagi nih obrolannya. Kalau Bang Dharma kita udah sering juga nih ajak ngobrol Bang Dharma. Kalau Mas Alam Syah ini baru pertama, tapi sebelum kita ada ngobrol sama Mas Henry ya, kalau nggak salah ya, dari MCSC juga Indonesia. Presiden saya itu. Yes, benar sekali. Dan kali ini big match-nya tersaji di match pertama lagi, di mana banyak perubahan pasti di pramusim. Ada yang berganti pelatih, ada yang juga baru membeli pemain yang cukup mahal gitu ya. Saat ini mungkin masih termahal sebelum nanti diumumkan Lukaku ya, mungkin akan mengalahkan Jack Grealish gitu kan. Tapi yang pasti kita ngobrolin tentang strategi, head to head-nya, pemain kuncinya, terus seperti apa jalannya pertandingan. Dan kita mulai dengan tim tuan rumah dulu. Nggak apa-apa ya Mas Alam ya, kita ke Indospurs dulu. Bang Dharma. Ya. Tottenham Hotspur, di mana mungkin bisa bilang tidak cukup baik di klasemen akhir di 2020-2021, berada di posisi ke-7. Bener ya? Posisi ke-7. Berarti emang harus memulai lagi nih untuk bisa mendapatkan posisi terbaiknya. Dengan banyak sekali perubahan, bisa dibilang pertama itu pergantian, ada perekrutan direktur teknik atau apa ya sebutannya ya, yang berasal dari football director lah. Iya, football director itu Paratici yang berasal dari Italia gitu kan. Dan langsung ada pergantian pelatih juga, perekrutan pelatih baru lah gitu kan, karena sebelumnya caretaker. Itu ada Nuno juga yang pernah membuat strategi di Wolverhampton Wolves. Terus juga setelah itu baru ada pembelian Christian Romero, terus ada juga Bryan Gil, terus satu lagi siapa ya? Saya ingat saya ada satu lagi. Golini, benar, di posisi goalkeeper. Bang Dharma, itu apakah memberikan semangat baru atau harapan baru kalau ngelihat perekrutan dan penunjukan pelatih baru? Bang Dharma, seperti apa? Sebenarnya kalau bicara dari, kalau menurut gue ya, setiap apapun yang baru itu seharusnya bisa membawa perubahan, entah itu baik, entah itu buruk. Tapi seenggaknya yang jelas ada perubahan dulu gitu kan. Nah, sejauh ini gue sangat setuju pada saat terus akhirnya direktur tekniknya dapat yang baru. Gue agak lupa namanya siapa, tapi dia cukup kawakan di Serie A. Dan karena selain manajer, selain pemilik klub, direktur teknik atau football director itu memang punya peranan penting gitu. Perekrutan pemain, strategi dan segala macam. Sejauh ini langkah pertama gue pikir benar mengambil direktur teknik. Kemudian pelatih Nuno Espirito Santo cukup banyak ya, maksudnya cukup kayak tadi gue bilang, orang baru bisa membawa pengaruh buruk, bisa membawa pengaruh baik gitu kan ya. Di antara kita mungkin rata-rata fans Tottenham udah senang-senangin nih. Ya Conte lah, ya siapa lah, ternyata dapatnya Nuno Espirito Santo, which is adalah mantan pelatih klub yang posisinya tidak baik dari Spurs musim lalu gitu kan. Tapi gue melihat bahwa
Nuno Espirito Santo ini fighting spiritnya gede. Terbukti Wolverhampton walaupun tidak oke-oke banget, cukup menghibur gitu Iya. main. Cukup merepotkan tim gede juga ya. Benar, Wolves juga kemarin sempat menang lawan Spurs gitu loh. 3 pemain baru yang pertama yang didatengin ada Golini kiper gue cukup setuju karena Hugo Lloris sudah mulai tua. Yes. Kemudian Hart akhirnya dijual, itu juga gue sangat setuju karena menurut gue Joe Hart adalah beban. Mohon maaf ya Mas Alamsyah. Beban karena sudah tua gitu kan. Kalau dia nggak beban dia nggak akan dibuang City. Udah habis masanya. Benar. Kemudian peminjaman gol ini dari Atalanta juga. Gol ini masih muda. Sama terakhir ada Alfie Whiteman. Ini adalah home ground keeper yang telat matang. Christian Romero. Nah, Christian Romero ini adalah salah satu nama besar, orang muda dengan nama besar di kaca sepak bola Eropa, dan gue berharap bahwa sama dengan Bryan Gil, pemain Spanyol, dia juga masih muda banget. Jadi gue berharap dengan 2 pemain muda ini bisa membantu Spurs yang skuadnya udah tidak muda lagi, bisa spiritnya sama fight, kemampuan untuk bertarung Premier League lebih besar gitu. Jadi banyak pemudaan ya, peremajaan nih kayaknya. Iya. Romero, Bryan Gil, Golini juga. Benar. Termasuk ke pemain muda, dan 2 pemain kayaknya emang dibawa dari Serie A ya, pengaruh dari direktur tekniknya kayaknya nih. Betul. Dan Romero salah satu nama yang mungkin sangat diperhitungkan karena berhasil juga di Copa America. Bener sekali. Si Romero ini bahkan masuk ke dalam gosip-pergosipan sepak bola bahwa salah satu alasan Lionel Messi pindah adalah pihak Barcelona tidak mau mendatangkan Romero ke Barcelona karena Messi yakin ini anak sangat oke di Copa, dan gue yakin dia bisa di Barcelona, namanya bakal besar. Dan katanya gosipnya pihak si Barcelona nggak usah lah. Udah, akhirnya itu dibacakan. Ya kita lihat aja Messi bener apa enggak. Iya, tapi banyak lah maksudnya prasangka yang keluar di media juga, bahkan yang nggak nyampe media juga, semua berpikir bahwa sebenarnya bukan gara-gara Barcelona yang mungkin tidak bisa membuat keuangan dia jadi cukup fair play gitu, tapi masalah di balik itu cukup cukup banyak. Tapi kita nggak ngobrol tentang Messi nih. Betul. Tadi kesebut Bryan Gil juga. Nama ini saya pantau di beberapa highlight, kayaknya cukup menjanjikan. Bahkan ada satu predikat yang dicapkan sama dia itu adalah Messi dari Spanyol. Setuju nggak, Bang Dharma? Kalau gue lebih melihat pemain muda Spanyol, Pedri, Bryan Gil itu lagi hot-hotnya. Jadi timnas Spanyol yang dipersiapkan untuk Olimpiade itu memang kayak jadi sarang para pencari bakat untuk melihat ini adalah bibit-bibit yang bagus buat dikembang gitu. Dan hampir 80% skuad Spanyol yang dibawa ke Olimpiade walaupun nggak menang. Bagus, jadi bagian siapapun mau Bryan Gil atau Pedri atau siapapun ya potensial gitu. Oke. Jadi emang potensial ya jebolan dari Spanyol yang saat ini juga lagi bagus-bagusnya untuk generasi barunya yang mudah-mudahan nanti bisa menggantikan Xavi atau juga Iniesta nantinya. Dan karena masih week pertama untuk permainan, saya cuma bisa ngelihat pramusim kemarin lawan Arsenal, di mana akhirnya bisa mendapatkan 3 poin lah gitu kan. Dengan strategi yang mungkin agak sedikit berbeda dari yang pernah digunakan sama Jose Mourinho. Kalau saya ngelihatnya, tapi kalau dari Bang Dharma mungkin nggak tahu sama atau enggak. Tapi juga sama caretaker-nya juga berbeda. Apakah ini benar-benar bisa dibilang angin segar banget? Sampai saya lihat satu nama itu ditaruh di sebagai striker, ada Son, Heung-min Son. Ya. Itu seperti apa, Bang Dharma? Sebenarnya pre-season kemarin cukup oke, cukup baik, hasilnya tidak begitu buruk.
Chelsea 0-0, Arsenal 1-0, kemudian tiga tim lain kan sebenarnya tim Liga bawah. Iya, Championship. Tapi gue sebenarnya bukan orang yang percaya dengan pre-season, even though itu adalah kayak kickstart awal, karena 2008 gila-gilaan pre-season. 2008 ke 2010 gitu pre-season nggak ada yang kalah, tapi di Liga malah sempat ke posisi 14. Wow. Jadi apapun pre-season ini sebenarnya memang ajang apa ya? Kalau coba-coba di dunia sekolah atau kuliah itu makrabnya gitu. Knowing each other lah, gitu aja dulu. Have fun. Tapi tetap memberi angin segar lah ya kalau hasilnya cukup baik. Iya. Nah, ngelihat itu kira-kira kalau saya tanya sekarang sebagai laga pembuka yang masih bisa disematkan sebagai key player, apakah tetap di Harry Kane atau Son atau siapa nih Bang Dharma? Kalau Harry Kane kan sempat agak bermasalah dengan dia telat ke training gara-gara pengen pindah. Apakah tetap dia kah sebagai key playernya? Gue nggak terlalu bisa memprediksi secara detail dan serius. Cuma kalau versi santainya adalah kalau memang pun Harry Kane mau di sama City, ya siapa tahu, itu kan pada saat lawan City besok dia golin banyak, terus menang, dia dijual, everyone happy. Sebenarnya. Untung gede dong. Gitu sih. Cuma karena ngelihat 5 pertandingan terakhir melawan Manchester City, baik di semua ajang, 2 kali menang, 2 kali kalah, 1 kali seri. Jadi sebenarnya 50-50, gue nggak bisa bilang kita bisa, tapi 50-50 karena dari 5 kali pertemuan juga sebenarnya udah kebagi 2. Siap, 50-50. Dan kalau sampai Harry Kane cabut mungkin akan menjadi efek domino dengan ada striker baru ya, Bang ya. Benar. Lautaro Martinez kayaknya nih. Kayaknya. Amin. Oke, enough dulu ngobrol dengan Bang Dharma dari Indosports. Kita ke Mas Alamsyah dari Manchester City Supporters Club Indonesia. Mas Alamsyah, kita ngomongin tentang sang juara bertahan nih. Manchester City memulai musim dengan pramusim yang harus kehilangan 1 trofi walaupun tidak cukup bergengsi gitu kan, Community Shield. Tapi pramusimnya tidak cukup baik nih kalau pandangan dari Mas Alamsyah dengan ada pembelian baru juga Jack Grealish. Seperti apa kondisi untuk mengawali musim ini Manchester City, Mas Alamsyah? Ya, soal kekalahan kemarin itu menjadi menjadi motivasi buat teman-teman pemain-pemain City untuk menghadapi EPL musim ini, menurut saya sih. Oke, jadi men-trigger untuk memulai dengan hasil yang baik nantinya di Premier League ya, dengan kekalahan kemarin ya. Tapi sebenarnya kemarin masalahnya di mana? Kita belajar dari ini, Mas. Kita belajar dari musim tahun berapa ya? Awal kita kalah terus, dari beberapa pertandingan awal kalah, menutupi di akhir musim itu juara lagi. Kita meraih juara yang berawal dari kalah itu tuh dengan juara. Oke, dan juga ada mitos yang bilang bahwa kalau ada juara Community Shield itu nggak mungkin bisa juara Liga Premier Inggris ya. Jadi biarin aja ya, Leicester City ngambil trofi Community Shield ya. Bisa lah, Leicester bersaing. Tapi sebenarnya kemarin masalahnya di mana? Apakah lini serangnya yang masih mandul, bisa dibilang seperti itu? Atau ada masalah lain? Selama City kehilangan sosok Aguero, ya mungkin ada efeknya juga sih, karena di musim terakhirnya kemarin juga kita lihat juga kan ya sedikit jam terbang untuk bermain, karena mungkin sudah lama untuk meninggalkan City, tapi dari pihak pemilik klub selalu untuk stay. Jadi mungkin kita lihat jadi titik permasalahannya itu City sampai detik ini mungkin dari sosok striker.
yang sampai saat ini belum bisa mendapatkan sosok striker seperti Kun Aguero. Dan kemungkinan ya mudah-mudahan sih ya Harry Kane. Harry Kane bisa merapat ke Masalahnya malu-malu nyebutinnya Harry Kane. Nggak enak lah, kayak gimana ya. Aduh, tapi harganya belum cocok tuh sampai sekarang, belum membuat Levy kan juga. Karena kan ada aturan FIFA untuk permasalahan pembelanjaan pemain kan. Apalagi kan City harus sedikit mengimbangi untuk pembelian dan penjualan. Saat ini kan sudah ada beberapa pemain ancang-ancang untuk meninggalkan klub. Ketika Harry Kane masuk, kemungkinan ada 2-3 pemain lah untuk meninggalkan City. Karena untuk kita tahu sendiri kan aturan FIFA gimana. Iya, financial fair play ya. Iya, jadi makanya City harus ketika fokus dengan Harry Kane untuk menutupi lubang yang menjadi titik lemah City, striker, harus melepas 3 pemain ini. Oke, ya berarti diaminin ya dengan menghadirkan penyerang baru ya, dan tetap masalahnya adalah di lini serang karena kalau saya lihat di susunan pemain saat digunakan melawan Leicester City itu tetap tidak ada striker murni sama sekali dipakai untuk laga yang bisa dibilang cukup keras juga ketemu sama Leicester City gitu kan. Dan sampai sekarang belum ada kejelasan titik terang apakah Harry Kane jadi kebeli atau tidak gitu kan, dan ketika nanti bisa membelinya, dan tadi disebutin bahwa efek domino nih harus ada yang cabut juga nih, bisa jadi penyerang yang udah ada sekarang Gabriel Jesus atau juga yang lain-lain gitu ya, dan tentunya berharap. Tapi kemungkinan yang pergi itu kayak kemarin kan ada digandang-gandang ke Tottenham juga si Gabriel Jesus, mungkin ada perlombaan juga ke Gabriel Jesus ke Tottenham. Dan ada juga Laporte sama Bernardo Silva. Kemungkinan ketiga pemain ini salah satu, mungkin 2 atau mungkin 3 sekaligus kemungkinan. Wih, banyak ya yang harus dikorbankan untuk mendapatkan Harry Kane kayaknya nih. Iya, untuk menghindari financial club. Oke, tapi kita ke strategi nih. Pep Guardiola itu pelatih yang sangat berpengalaman. Juga kalau dia tidak melakukan banyak perubahan, strategi dia akan tetap terbaca sama pelatih-pelatih yang udah ada di Premier League gitu kan. Dan pasti mereka akan memantau itu sekali yang ingin untuk menjatuhkan sang juara bertahan. Nah, kira-kira untuk musim ini strateginya berubah banyak nggak ya? Ya, kalau untuk strategi musim ini, kalau saya lihat persiapannya, apalagi kalau untuk menjaga asa juara Liga Inggris itu berat, itu pertama. Terus yang kedua, gelar-gelar amatir dari Liga dari Inggris sendiri mungkin kita sedikit banyak bicara, tapi yang fokus utama ini saat ini untuk bisa kejar juara champion. Kalau kita lihat untuk mengejar juara champion ini, mungkin saya lihat strategi dari Pep ini mungkin akan lebih tajam, lebih mempersiapkan untuk bisa menjuarai Liga Champion. Berarti emang kalau menurut dari Mas Alamsyah fokusnya tetap di Liga Champion yang sekarang jadi tujuan utama klub kaya dari Paris juga nih, Mas Alamsyah, yang baru aja merekrut Lionel Messi. Masa Messi PHP. Oke, sebelum kita ngobrol bertiga, kira-kira pemain utama, pemain penting nantinya di pertandingan ini siapa, Mas Alamsyah? Kalau saya lihat kemungkinan kan ini ada beberapa pemain City yang tidak bakalan turun. Kemungkinan itu ada beberapa pemain karena masih dalam keadaan kondisi cedera. De Bruyne, Sterling, masih meragukan, bukan tidak bisa main, meragukan. Kayak kiper Ederson masih meragukan. Mungkin sosok yang akan jadi ini kayak Foden kan masih meragukan juga.
mungkin ada Edozel. Edozel itu pemain akademi yang, wah, sumpah keren. Oke, satu Mungkin nama. jadi sosok wajah baru untuk bintang di Manchester City untuk musim ini. Mungkin gitu kan. Edozel ya. Edozel, iya. Kayak nama ini influencer Indonesia tuh, Edozel. Iya. Oke, itu ya satu nama dengan cukup pede disebutkan oleh Mas Alamsyah. Nah, sekarang kita akan ngobrol bertiga mengenai head to head dua klub ini di Premier League. Kalau kita ngomongin musim kemarin di Premier League ya, dua tim ini mendapatkan kemenangan di masing-masing rumahnya. Sebagai tuan rumah, masing-masing tim menang. Di pertemuan perdana kalau nggak salah bulan November itu City menang duluan ya? Ya, City menang duluan dengan skor 3-0. Di mana ada Ilkay Gundogan, satu lagi penalti saya lupa. Terus kalau di pertemuan kedua itu di bulan Februari, di mana gol diciptakan sama Heung-min Son, satu lagi saya lupa, tapi 2-0 hasil akhirnya. Jadi cukup fair lah, walaupun ada satu pertandingan di ajang piala apa gitu, akhirnya City yang menang ya. Di final ya? Itu final ya Bang Dharma ya? Piala Liga. Itu kalau nggak salah April. Di mana kalau Mourinho bilang piala udah setengah ke dia itu katanya. Akhirnya dia cabut. Iya. Jadi hilangan piala lah kalau Mourinho bilang kayak gitu. Tapi kalau head to head ini Bang Dharma kira-kira dengan perubahan pelatih ini tadi dibilang akan membawa perubahan, apakah baik atau buruk nanti akan kita lihat gitu kan. Tapi kalau dengan head to head ini cukup pede kah? Apa yang menjadi kekuatan dari Spurs, dan juga kalau dilihat sedikit ke City, kekurangan dari City apa Bang Dharma kalau dari kacamata Bang Dharma ini? Kalau melihat kayak tadi Mas Alamsyah bilang bahwa ada beberapa pemain pilar dari City yang memang masih diragukan untuk tampil di pertandingan perdana Liga Inggris. Itu 1 poin untuk Spurs. Karena apa? Kenapa 1 poin? Karena di sisi Spurs 90% pemain ready to fight, siap terbang, siap tempur gitu kan. Apalagi ini adalah kayak Bryan Gil juga sudah selesai medical check up dan segala macam. Kemarin juga Golini sudah mulai dites. Lalu ada faktor-faktor lain seperti Heung-min Son, perpanjang kontrak, segala macam. Jadi sebenarnya banyak aspek yang bisa dijadikan acuan bahwa Spurs harusnya bisa menang di pertandingan perdana ini. Gitu. Kita lihat nanti karena si Nuno Espirito Santo ini juga tipe pelatih yang memang fighting spiritnya gede banget. Yes. Dan dia juga di pinggir lapangan cukup ekspresif untuk bisa ngebawa aura dia ke pemain-pemain agar memiliki fighting spirit yang cukup kuat kalau saya lihat. Iya, efek tipikal pelatih yang berangkat dari penjaga gawang tuh seperti itu, lebih teriak-teriak, lebih karena dia kan observer. Dari pemain penjaga gawang tuh observer. Teman-temannya 10 main dia ngeliatin harusnya ke sini, harusnya ini. Nah, Nuno tuh gitu. Oke, Mas Alamsyah, tadi bilang titik lemahnya adalah absen beberapa pemain pilar yang dimiliki sama Man City, Sterling. Terus tadi disebutin juga Ederson juga masih belum pasti untuk bisa dimainkan. Setelah kemarin dimainkan Steven ya. Apakah itu benar-benar jadi kelemahan yang akan menguntungkan Spurs, atau ada analisa lain ngelihat bahwa Spurs kondisinya masih banyak yang baru nih, pelatih baru, ada beberapa pemain juga baru dan butuh waktu untuk bisa mengklopkan mereka gitu. Seperti apa Mas Alamsyah? Ya, kalau soal beberapa pemain-pemain inti yang tidak akan tampil, yang diragukan untuk tampil itu saya masih optimis. Saya sebagai fans masih optimis bahwa City masih bisa meraih poin pertama, 3 poin perdana. Apapun kondisinya di dalam tim, beberapa pemain yang diragukan tampil, seperti kayak De Bruyne, Foden, Ederson, Jesus, Stones, Walker, banyak ya. Laporte. Kemungkinan
masih banyak opsi lain. Seperti kayak Grealish, pengganti dari De Bruyne, pergantian De Bruyne untuk menutupi lini tengah yang dimiliki City. Terus di jantung itu ada Rodri dan Fernandinho. Kemungkinan saya masih oke lah, kita masih bisa fight. Tapi kalau ngelihat Spurs, kira-kira kelemahan bagian mana nih yang bisa dieksploitasi, yang bisa dimanfaatin? Ya, kalau kita lihat yang jadi titik lemah bagi Tottenham itu masih di bawah Mister Gawang sih. Karena kenapa? Dari musim ke musim kan kita lihat sendiri Hugo Lloris gimana. Mohon maaf ya Mas Dharma. Nggak apa-apa, emang bener. Sering blunder kan? Sering blunder. Angin-anginan mainnya. Angin-anginan lah. Tapi kalau untuk di negara, luar biasa terbang-terbangnya. Tapi kalau di top, udah nggak betah mungkin di klubnya. Iya mungkin. Bang Dharma katanya kipernya angin-anginan nih. That's why akhirnya pos yang dimasukkan dalam transfer ya penjaga gawang ya, Golini. Tapi berapa persen peluang Golini melakukan debut di laga perdana lagi dan lawan juara bertahan lagi? Kalau ngelihat Nuno, saya pikir 70-80% Golini akan main pertama. Siap. Karena itu yang pertama, yang kedua adalah Lloris termasuk salah satu kloter terakhir gabung kemarin karena pemulihan segala macam. Oke. Jadi seharusnya mungkin apalagi kalau memang misalkan Nuno Espirito Santo melihat bahwa City agak pincang nih, siapa tahu bisa dicoba. Dan terbukti. Kira-kira untuk prediksi, setelah tadi disebutin ada bagian yang dieksploitasi adalah dengan absennya pemain-pemain pilar dari City. Kalau dari Spurs katanya di penjaga gawang, tapi udah ada nih solusi yang mungkin akan tepat dengan menggunakan Golini di laga awal. Kira-kira dari Mas Alamsyah, berapa skor akhir prediksi Mas Alamsyah? Kalau saya masih yakin 2-0. 2-0, oke. Dengan yang wajib nyekor siapa, Mas Alamsyah? Ya? Yang wajib nyekor? Iya. Siapa kira-kira? Satu nama. Mungkin langsung gol perdana, Grealish. Terus, kalau Bang Dharma? Kalau skor saya setuju sama Mas Alamsyah 2-0, tapi buat Spurs. Kalau siapa yang cetak, saya sih pengennya Heung-min Son sama Steve Bergwijn. Siap, itu dia. Masing-masing menginginkan hasil akhir yang perbedaan 2 gol dengan kemenangan di masing-masing klub 2-0 gitu ya. Dan seperti apa jalannya pertandingan, semoga cukup menarik. Ini laga perdana menentukan juga untuk start sebuah tim. Semua udah di reset dari awal lagi, mulai dari nol lagi, mulai lagi hasilnya seperti apa kita wajib tunggu. By the way, terima kasih Bang Dharma, Mas Alamsyah untuk waktunya. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nanti kita ketemu big match lagi, saya undang kalian untuk ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Detik, terima kasih Mas Alamsyah. Oke, itu dia Detikers obrolan mengenai big match antara Tottenham Hotspur versus Manchester City. Hasilnya seperti apa? Kita tungguin dan kamu juga wajib update informasi mengenai sepak bola atau juga informasi olahraga lain di Detik Sport dan untuk videonya di 20 detik. Kita ketemu lagi next episode barengan sama Hafiz dan juga fans club yang berbeda. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.